Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Umi Aisyah dengan NIM 205221321, Sania dengan NIM 205221336, Dina Saidatir Rahmah dengan NIM 205221339. Kelompok kami akan membahas tentang orientasi keilmuan Islam. Dalam materi ini terdapat 4 poin pembahasan. Poin pertama membahas tentang urgensi pengembangan ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah. Poin kedua tentang objek kajian ilmu. Poin ketiga tentang sumber ilmu. Dan poin keempat cara memperoleh ilmu. Poin pertama yaitu urgensi pengembangan ilmu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Islam adalah agama yang tidak pernah menghambat kemajuan ilmu. Islam sangat gigih mendorong umatnya untuk senantiasa mencari dan mengembangkan ilmu. Setiap muslim wajib mencari dan mengembangkan ilmu. Ilmu yang dikembangkan pada prinsipnya adalah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang meliputi ilmu tanziliyah dan ilmu kauniyah. Kedua ilmu tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari fungsinya, ilmu tanziliyah sebagai pedoman hidup atau manhaj al-hayah, sedangkan ilmu kauniyah berfungsi sebagai sarana kehidupan atau wasail al-hayah. Manusia yang beriman dan senantiasa mengembangkan serta mengamalkan kedua ilmu tersebut berpotensi besar untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah nomor 58 ayat 11. Selama ilmu itu diorientasikan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Yang kedua yaitu objek kajian ilmu. Dalam perspektif Islam, yang menjadi objek kajian ilmu adalah ayat Allah yang meliputi ayat yang tersurat dalam kitab suci yang berisi firman-Nya, dan ayat Allah yang terdapat dan terkandung dalam ciptaannya, yaitu alam semesta dan diri manusia itu sendiri. Kajian terhadap kitab suci dan kenabian atau hadis melahirkan ilmu dirosah Islamiyah, seperti ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ibadah, muamalah, tazkiyatun nafs, dan akhlak. Kajian terhadap alam semesta melahirkan ilmu alam dan ilmu pasti, termasuk di dalamnya kajian terhadap manusia dalam kaitannya dengan dimensi fisiknya. Akan tetapi, pada dimensi non-fisiknya yaitu perilaku, watak, dan eksistensinya dalam berbagai aspek kehidupan, melahirkan ilmu kemanusiaan atau ilmu humaniora. Di dalam Al-Quran terdapat ayat Allah yang menjelaskan objek kajian ilmu tersebut yaitu alam, manusia, dan kitab suci yang di dalamnya terdapat hukum-hukum dan semuanya itu diciptakan agar manusia mau memikirkannya. Melalui proses pemikiran keilmuan itu kan tersingkap dan diketahui makna kebenaran yang ada di dalamnya, yang kemudian manusia memanfaatkan untuk kepentingan hidupnya. Sebagai contoh, kita dapat melihat Al-Quran surat 43 ayat 3-4, surat 45 ayat 5, surah 30 ayat 20-21. Fungsi dari sebuah ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu sebagai petunjuk beramal dan ilmu sebagai petunjuk keimanan. Ilmu sebagai petunjuk keimanan yaitu ajaran Islam tidak pernah mengenal pertentangan antara ilmu dan iman. Ilmu tanpa iman tidak akan menghasilkan suatu perbuatan yang baik. Yusuf Qaradawi mengungkapkan ilmu itu bukanlah musuh atau lawan dari iman, melainkan petunjuk jalan yang membimbing ke arah iman. Sebagaimana kita telah ketahui, banyak ahli pengetahuan yang berpikir telah oleh pengetahuannya pada suatu pandangan bahwa dia balik alam yang nyata, iri ada kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur dan menyusunnya, memelihara. Lalu ilmu sebagai petunjuk beramal. Dalam pandangan Islam, ilmu selain sebagai petunjuk keimanan juga harus menjadi petunjuk amal. Artinya, semakin tinggi ilmu seseorang, harus semakin berkualitas amal perbuatannya.
Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal soleh dan dapat membentuk pribadi yang berilmu itu dengan akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, pelajarilah oleh kamu sekalian ilmu sekehendak hatimu, maka demi Allah kamu sekalian tidak akan memperoleh pahala dengan mengumpulkan ilmu itu, sehingga celaka pula yang tahu berilmu tetapi dia tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Pada dasarnya, ilmu yang harus dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, hal ini, ilmu yang bermanfaat akan mengantarkan manusia untuk mengenal Allah dengan baik, memperbaiki akhlaknya, dan membuahkan amal saleh yang sesuai dengan Al-Quran dan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Adapun ilmu yang tidak boleh dipelajari atau dikembangkan antara lain yang pertama adalah ilmu gaib. Ilmu gaib adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera dan akal. Yang dimaksud gaib ini adalah gaib mutlak yang memang Allah SWT sendiri tidak memberikan petunjuk yang membimbingnya atau tanda-tanda yang menunjukkannya, seperti ilmu tentang nasib masa depan manusia, ilmu tentang kematian, bahagia dan celaka, kapan seorang mati, kapan seorang sengsara, kapan juga seorang menikah dengan siapa saja. Yang kedua adalah ilmu tentang hakikat zat Allah SWT, yaitu perkara yang gaib dan paling agung jauh dari jangkauan pengetahuan manusia, yaitu tentang hakikat zat Allah SWT. Yang ketiga adalah ilmu yang dapat mendatangkan madarat dan tidak bermanfaat, seperti ilmu sihir, ilmu yang memperdayakan orang lain seperti ilmu pelet. Yang ketiga adalah sumber ilmu. Sumber ilmu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya merupakan sumber utama ilmu pengetahuan dan kita diperintahkan untuk mempelajari, memahami, dan menghayati keduanya dengan sebaik-baiknya untuk kemudian diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah cara memperoleh ilmu. Ilmu bisa diperoleh melalui dua jalan, yaitu jalan kasbi dan jalan laduni atau kuduri. Yang pertama adalah jalan kasbi atau kusuli, adalah cara berpikir sistematik dan metodis yang dilakukan secara konsisten dan bertahap melalui proses pengamatan, penelitian, dan penemuan. Ilmu ini bisa diperoleh oleh manusia pada umumnya, sehingga seseorang yang menempuh proses ini dengan sendirinya ia akan memperoleh ilmu tersebut. Yang kedua adalah ilmu laduni. Ilmu laduni ini diperoleh orang-orang tertentu dan tidak melalui proses ilmu pada umumnya, tetapi oleh proses pencerahan oleh hadirnya cahaya ilahi dalam kalbu. Dengan hadirnya cahaya ilahi itu, semua ilmu terbuka menerangi kebenaran, seolah-olah orang tersebut memperoleh ilmu dari Tuhan secara langsung.